Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Cynthia Dwi Antari dari kelas D, NIM A11122152, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar dan sistem layanan perpustakaan. Selamat menyaksikan video saya. Baik, kita akan lanjut kepada pembahasan materi. Yang materi pertama yaitu komponen sistem layanan perpustakaan yang terdiri 4 komponen. Yang pertama layanan sirkulasi, yang kedua layanan referensi, yang ketiga layanan koleksi, dan terakhir layanan teknologi. Yang pertama layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi adalah layanan inti perpustakaan yang mengatur peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan kepada pengguna. Ini mencakup seluruh proses mulai dari pendaftaran anggota, peminjaman buku atau bahan pustaka lainnya, hingga pengembalian buku tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama, sistemnya terorganisir. Yang kedua, aksesnya mudah. Yang ketiga, teknologi terintegrasi. Dan yang keempat, tim yang ramah. Yang kelima, pengelolaan koleksi yang efisien. Yang keenam, pengendalian denda yang adil. Dan terakhir, ada peraturan yang jelas. Untuk contoh dari layanan sirkulasi di perpustakaan mencakup yang pertama pendaftaran anggota, yang kedua ada peminjaman buku, yang ketiga pengembalian buku, yang keempat perpanjangan peminjaman, yang kelima pengelolaan denda, yang keenam penggunaan sistem OPAC atau online public access katalog, dan terakhir ada layanan antarjemput. Dari hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat kekurangan dan kelebihan dari layanan sirkulasi. Kelebihannya, 1. Meningkatkan akses koleksi, yang kedua efisiensi waktu, yang ketiga pengelolaan koleksi yang efektif, yang keempat peningkatan kepuasan pengguna, yang terakhir ada pemantauan penggunaan koleksi. Yang kekurangannya terdiri antrian panjang, kekurangan koleksi, kesalahan sistem, kurangnya personil, dan yang terakhir sistem denda yang tidak efektif dan merugikan pembaca perpustakaan tersebut. Kedua ada layanan referensi. Layanan referensi adalah layanan perpustakaan yang membantu pengguna menemukan informasi yang mereka akan butuhkan, yang mereka akan dapatkan. Dari mulai memberikan rekomendasi buku, tetapi juga membantu pengguna dalam proses pencarian informasi baik melalui koleksi perpustakaan. Ciri-ciri dari layanan referensi: yang pertama, petugas yang kompeten. Yang kedua, ada koleksi referensi yang lengkap. Yang ketiga, akses ke sumber informasi digital. Yang keempat, ada layanan personil. Yang kelima, ada metode pencarian yang beragam. Yang keenam, ada evaluasi sumber informasi. Dan yang terakhir, ada dokumentasi dan evaluasi layanan dari perpustakaan tersebut. Layanan yang ketiga yaitu layanan koleksi. Layanan koleksi merujuk pada seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengadaan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan koleksi perpustakaan. Ciri-ciri dari layanan koleksi yaitu yang pertama, perencanaan koleksi yang sistematis. Yang kedua, pengadaan yang terencana. Yang ketiga, pengolahan yang akurat. Dan yang keempat, penyimpanan yang terorganisir. Yang kelima, pemeliharaan yang berkala. Yang keenam, penggunaan teknologi modern. Yang ketujuh, evaluasi koleksi yang berkala. Yang kedelapan, akses yang mudah bagi pengguna. Contoh layanan koleksi di perpustakaan mencakup 1. Seleksi bahan pustaka, yang kedua akuisisi atau pengadaan, pembelian atau donasi atau pertukaran bahan pustaka, yang ketiga pengolahan teknis, yang keempat penyimpanan bahan pustaka di rak-rak penyimpanan yang telah disediakan, yang kelima pemeliharaan dari buku tersebut, penggantian sampul, pembersihan koleksi dari bahan pustaka tersebut, yang keenam ada pengarsipan, penyimpanan bahan pustaka yang sudah usang atau jarang digunakan. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari layanan koleksi tersebut.
Kelebihannya, satu, koleksi yang relevan dan lengkap. Yang kedua, akses yang mudah. Yang ketiga, kualitas koleksi terjaga. Yang keempat, efisiensi pengelolaan. Dan yang terakhir, dukungan penelitian dalam pembelajaran. Kurangannya terdiri, satu, kurangnya dana. Dua, ruang penyimpanan terbatas. Ketiga, kurangnya karyawan. Yang keempat, koleksi yang tidak terbarui. Dan yang terakhir, ada kerusakan koleksi dari buku atau bahan pustaka tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada layanan teknologi. Layanan teknologi di perpustakaan mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendukung seluruh layanan perpustakaan. Ada contoh dari layanan teknologi tersebut. Yang pertama, sistem manajemen perpustakaan. Yang kedua, ada online public access catalog atau OPAC. Yang ketiga, ada database online. Yang keempat, ada penyediaan akses ke e-book, e-jurnal dan sumber daya digital lainnya. Yang kelima, ada website perpustakaan. Dan yang terakhir, ada sistem keamanan. Ciri-ciri dari layanan teknologi. Yang pertama, integrasi sistem. Yang kedua, ada aksesibilitas. Yang ketiga, ada keamanan data. Yang keempat, ada kemudahan pengguna. Yang kelima, ada pemeliharaan berkala. Yang keenam, ada dukungan teknis. Yang kelebihannya mencakup peningkatan efisiensi. Yang kedua, peningkatan aksesibilitas. Yang ketiga, peningkatan kualitas layanan perpustakaan itu sendiri. Yang keempat, ada penghematan biaya. Dan yang terakhir, ada peningkatan kepuasan pengguna. Kekurangannya itu terdiri, satu, biaya investasi yang tinggi. Yang kedua, ada ketergantungan pada teknologi modern saat ini. Yang ketiga, ada kesenjangan digital yang digunakan. Yang keempat, ada data yang biasa disalahgunakan. Yang kelima, ada perlu pemeliharaan berkala. Selanjutnya kita ke materi manfaat sistem layanan perpustakaan terdiri 3. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pengguna. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas. Meningkatkan aksesibilitas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, akses ke 24 jam bagi pengguna. Yang kedua, ada jangkauan yang lebih luas. Yang ketiga, ada akses bagi penyandang disabilitas. Yang keempat, peningkatan pencarian informasi. Yang kelima, akses ke efisiensi. Yang kedua, ada sistem layanan efisiensi. Meningkatkan efisiensi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, otomatisasi tugas. Yang kedua, ada pengurangan kesalahan. Yang ketiga, ada pengelolaan koleksi yang efektif. Yang keempat, ada pelaporan efisien. Yang kelima, ada integrasi sistem. Yang terakhir, ada meningkatkan kepuasan pengguna. Meningkatkan kepuasan pengguna dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, ada kemudahan akses. Yang kedua, ada layanan yang ramah. Yang ketiga, informasi yang akurat dan relevan. Yang keempat, ada respon yang cepat. Yang kelima, lingkungan yang nyaman. Selanjutnya kita ke materi sistem layanan perpustakaan yang terdiri 2. Yang pertama, otomasi perpustakaan. Yang kedua, layanan digital. Otomasi perpustakaan. Otomasi perpustakaan adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mengotomatisasi berbagai proses dan layanan dari perpustakaan. Ciri-ciri dari otomasi perpustakaan. Yang pertama, penggunaan sistem manajemen perpustakaan yang terintegrasi. Yang kedua, ada otomatisasi proses seperti katalogisasi, sirkulasi, peminjaman dan pengembalian, dan pencarian katalog. Yang ketiga, ada akses online ke katalog perpustakaan. Terakhir, yaitu layanan digital perpustakaan. Perpustakaan melalui media digital seperti internet dan perangkat lunak lainnya. Ini mencakup berbagai aktivitas, mulai dari menyediakan akses ke koleksi digital hingga menawarkan layanan berbasis online. Tujuannya adalah memperluas jangkauan layanan, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan efisiensi perpustakaan. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih telah menonton video saya.